persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali menyapa saudara dan saya sangat berharap bahwa sesi Menara Doa saat ini akan memberkati saudara. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih saat yang indah kami boleh ada di Menara Doa. Satu kerinduan hati setiap kami. Kami ingin Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin rindu semakin ya Tuhan mengerti akan rencanamu, kehendakmu dalam hidup kami. Beri kami hati yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Berikan kami fokus. Permudah kami masuk hadirat-Mu. Perbaharui setiap hati kami. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari dari awal katakan, ku pegang teguh, haleluya. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan ku berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Semuanya haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku
Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari datang sembah Dia Bapa besar. Mari saudara berdoa. Katakan, Yesus, aku percaya. Katakan, Yesus, aku percaya ada mujizat di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ambil bagian kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mentaati Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, beri hati yang percaya. Beri ya Tuhan hati yang percaya. Mujizat masih ada di tempat ini. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Mari lama 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 lama. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan.
Mari dari awal katakan. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Haleluya. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih. Shalom saudara. Saya ditaruh Tuhan untuk berdoa untuk khususnya mungkin ibu ya, ibu-ibu atau mama yang punya beban untuk penyakit anaknya. Mungkin ibu atau mama ini punya anak sakit atau ada sesuatu yang membuat susah, capek. Saya tidak bisa tahu, sakit bisa tubuhnya, mentalnya, apapun itu. Mungkin autis, anaknya autis atau gangguan daripada mental atau ada semacam disable atau sakit yang sudah cukup lama. Tuhan taruh, saya berdoa buat saudara. Yang kedua, saya mau berdoa untuk setiap hubungan, khususnya saudaraku yang dari rumah tangga. Saya percaya Tuhan akan memulihkan dan akan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga. Untuk sesi ini saya mau berdoa untuk itu saudaraku. Mari saya akan berdoa, kita akan angkat tangan kita akan berdoa. Tuhan, Engkau sendiri yang menaruh Tuhan hati ini. Sungguh kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau yang taruh di hatiku untuk berdoa untuk setiap ibu, setiap orang tua yang sedang bergumul dengan anak-anaknya ya Tuhan. Yang sakit, baik secara fisik, baik secara mental. Beberapa yang kena autis atau disable.
atau gangguan jiwa, gangguan mental, apapun itu yang membuat hatinya lelah, capek, menjerit. Ibu, para orang tua dengar baik, hari ini Tuhan dengar jeritan hatimu, tangisanmu. Tuhan tahu kesedihan ibu. Tuhan suruh saya doa. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua, setiap ibu ya Tuhan yang sudah merawat ya Tuhan, merawat anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, berikan iman buat setiap ibu ini Tuhan. Beri ya Tuhan iman untuk bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dalam kehidupannya. Bapakku berdoa, sembuhkan anak-anak ini ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak ini, anak-anak yang autis ya Tuhan. Anak-anak yang mengalami ya Tuhan disable ya Tuhan, kekurangan ya Bapa, yang mengalami kecacatan ya Tuhan, sakit ya Tuhan, gangguan mental apapun itu, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, jadi sembuh sekarang. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Tuhan, aku mengasihi mereka. Aku mengasihi ya Tuhan ibu-ibu ini, orang tua ini. Aku mengasihi anak-anak ini ya Tuhan. Engkau dengar doa kami, Roh Kudus. Engkau yang membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang bagaimana seharusnya kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mohon Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat rumah tangga. Tuhan memulihkan setiap hubungan suami dan istri, hubungan daripada orang tua dan anak. Ya Tuhan, aku berdoa, turunkan berkat-Mu Tuhan. Pulihkan ya Bapa, pulihkan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, aku patahkan setiap ya Tuhan kutuk perceraian dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta pemulihan ya Tuhan. Aku minta mujizat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit hari ini Tuhan. Apapun jenis sakit penyakit mereka, apakah itu kanker, ya Tuhan, tumor, ginjal, paru-paru, ya Tuhan, jantung, ya Tuhan, saraf yang kecepit, apapun itu, aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak yang sedang terpapar COVID ya Tuhan, yang harus diisolasi, aku minta kesembuhan ya Tuhan. Percepat kesembuhan dan pemulihan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku angkat tangan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Rusia dan Ukraina. Biarlah ada damai ya Tuhan, ada shalom. Biarlah Tuhan kekerasan ya Tuhan dihentikan. Ya Tuhan, banyak korban, banyak ketakutan. Tapi Tuhan, aku minta biarlah ada doa-doa yang naik dari Rusia, dari Ukraina, sehingga terjadi satu revival ya Tuhan yang besar atas Eropa Timur ya Tuhan. Sebelum Kau datang yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau melindungi, memberkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Buka suaranya saudaraku, bagi Tuhan katakan. Bagi Tuhan tak
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dari awal katakan, ku yakin, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan, Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh ya, lama-lama. sungguh kami Percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari dari awal katakan, Tuhan Engkau ajaib, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. semua yang kusaksikan, Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. somebody haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Mari angkat tanganmu semuanya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Mari buka suaranya dengan iman, katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Mujizat, mujizat masih ada bagimu. Oh haleluya. Mujizat masih ada bagimu. Oh kami percaya. Yes, yes, yes. Yang lumpuh bangkit dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Yang buta melihat dalam nama Yesus. Yang otis sembuh dalam nama Yesus. Oh ya lama 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 ya. Oh ya lama 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 lama. Yang bisu berbicara dalam nama Yesus. Kanker sembuh. Setiap hubungan-hubungan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya Yesus. Mari buka suaranya saudaraku. Katakan kau percaya mujizat. Percaya mujizat. Hati yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang disebut Tuhan. Hatma kembang Tuhan dan yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya
kasih ya Tuhan, terima kasih. Terimalah ya Tuhan doa ya, pujian, penyembahan kami ya Tuhan. Kami rasakan Kau bersemayam di atas pujian kami. Kau hadir Tuhan. Roh Kudus Kau hadir sekarang. Sekarang Tuhan beri kami iman untuk terus percaya bahwa mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan. Jawab dan dengar kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus. Beri kami ya Tuhan telinga untuk bisa mendengar apa yang ingin Kau sedang sampaikan buat kami. Roh Kudus hidupi setiap kebenaran firman. Sehingga firman ini menjadi rema buat kami. Menguatkan dan mengubah kami Tuhan. Dan aku percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah tentang paradigma baru. Mujizat air menjadi anggur. Saudara, ini firman saya sering sekali sharingkan, tetapi hari ini saya ingin bagikan ada satu sudut pewahyuan yang segar, yang baru, yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 2 ayat 11. Kita baca sama-sama saudara. Yohanes pasal 2 ayat 11 kita baca. 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang Kristus, ini adalah kisah Yohanes 2 tentang Yesus membuat mujizat pertamanya di pesta pernikahan. Mujizat pertamanya ini bukan melepaskan orang dari kuasa gelap, ya, bukan membangkitkan orang yang sudah mati atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah, saudaraku, dia mengubah air menjadi anggur. Saudaraku, mengubah air menjadi anggur. Ya, mujizat air menjadi anggur ini menjelaskan sebenarnya saudara tentang tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus. Apa saudara kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini? Dia berkata apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Yohanes 10 ayat 10b. Jadi Tuhan tuh mau hidup kita tuh jangan hidup yang sepertinya kayak hidup yang merana. Tapi hidup dalam kelimpahan. Ada sesuatu yang melimpah. Ada yang tumpah. Ada yang bisa dibagikan kepada yang lain. Nah hari ini saudaraku yang Kristus, saya ingin sharingkan tentang beberapa prinsip. Ya, iman, prinsip iman yang perlu kita perhatikan saudaraku. Di dalam kita berdoa, di dalam kita meminta atau berharap daripada pertolongan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan saudaraku. Ya. Pertama adalah kita harus berdoa untuk memiliki iman, ya kan? Bukan cuman Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Tapi saudara kasih Yesus, coba kita minta supaya Tuhan memberikan iman supaya kita ini bisa menjadi apa saudara? Menjadi dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Nah inilah alasan kenapa Yesus mengubah air menjadi anggur. Air itu adalah kebutuhan kita yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh air, bukan butuh anggur. Tetapi di sini Tuhan saudara mengubah air jadi anggur. Anggur ini apa sih? Anggur ini adalah sesuatu yang mewah. Biasanya digunakan setelah kita cukup meminum air, saudaraku. Di sini saya jelaskan begini saudara. Tuhan tuh tidak tertarik hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, tetapi dia ingin memberkati kita, mencukupkan kita, supaya kita bisa hidup, ya kan, sesuai
dengan rencana Tuhan. Tuhan tuh ngerti kebutuhan kita saudaraku. Soal makan, minum, pakaian, liburan, pendidikan, dan sebagainya. Namun Tuhan juga ingin memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Yaitu apa saudara? Dia ingin setiap kita menerima yang namanya anggur. Anggur sukacita, damai sejahtera, dan juga kebahagiaan. Jadi intinya adalah begini saudaraku. Kalau saudara sedang bergumul untuk kesembuhan sakit penyakit, saudara harus berdoa supaya Tuhan bukan cuma menyembuhkan sakit penyakit saudara, tetapi juga supaya Tuhan bisa memakai saudara untuk melayani orang-orang yang sedang sakit. Katakan amin. Saudara mungkin sedang berdoa untuk pergumulan di dalam keluarga, pemulihan dalam keluarga. Saudara minta iman bukan cuma untuk pemulihan di keluarga ini hubungan. Tetapi biarlah Tuhan bisa pakai kita. Saudara, pakai saudara untuk bisa melayani daripada keluarga-keluarga. Sehingga mereka bisa mengalami, menikmati daripada pernikahan mereka, keluarga mereka. Saudara mungkin sedang bergumul soal keuangan. Saudaraku, tapi Tuhan mau saudara bukan cuma punya iman. Supaya saudara diberkati keuangannya. Tetapi saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin. Jadi kita perlu berdoa untuk memiliki iman. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apabila saudara hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Maka kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Katakan amin saudara. Nah, Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 di sini mengatakan saudaraku, kita baca sama-sama yuk. 1 2 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Jadi kita harus tahu saudaraku. Jangan istilahnya tuh misalnya kita membuang-buang waktu. Ya kan? Ya kan saudaraku. Di mana kita tidak memakainya untuk supaya kita bisa menjalankan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita hambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berkaitkan untuk membangun hidup kita, membangun masa depan kita, dan bisa membangun daripada kerajaannya. Maksudnya di sana, di saat kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan, maka kita akan bisa menjalani hidup yang melampaui daripada kebutuhan kita. Katakan amin saudara. Ini yang pertama. Ini yang pertama saudara, selalu doa. Nah oleh karena itu, ya saudara, prakteknya gini hari-harinya. Banyak kan di antara kita tuh kalau misalnya doa, kita doa untuk kebutuhan kita. Selalu kita doa untuk, ya itu nggak salah. Dan memang harus kita doa untuk kebutuhan kita. Untuk perasaan kita supaya dapat tenang. Ya secara emosional, untuk kesehatan kita, untuk keluarga dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya ingin dorong saudara. Supaya dalam doa-doa coba sisipkan. Ya kan doa-doa syafaat. Untuk orang-orang sekitar saudara. Orang-orang yang saudara kasih doa syafaat. Pertama doa syafaatnya untuk hal apa saudaraku? Soal keselamatan. Mungkin ada di antara orang yang kita kasih atau orang sekitar kita. Orang yang dekat, dia belum diselamatkan. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia sudah diselamatkan, berdoa supaya mereka ini dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Doakan juga kesehatan mereka. Doakan studi mereka, pekerjaan. Saudara belajar bersyafaat untuk orang lain. Terlebih lagi kalau bisa saudara bersyafaat untuk orang-orang yang pada hari itu mungkin ngeselin. Membuat saudara marah. Doa syafaat buat mereka. Ini kalau saudara sering bersyafaat, saudaraku, saudara akan melihat Allah akan mencukupi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Belajar bersyafaat untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Tadi saudaraku Yesus Kristus, begitu kuat dorongan daripada Roh Kudus mengingatkan saya untuk kita bersyafaat sama-sama untuk mama atau ibu-ibu yang punya anak. Saya bisa bayangkan deh, punya anak yang sedang sakit atau lemah dan lain sebagainya, pergumulan dengan anaknya ini saudaraku, apapun itu. Saya bisa rasakan Tuhan tuh taruh perasaan sedih, perasaan susah itu. Kita mulai naikkan doa. Sepanjang kita bisa berdoa, bersyafaat dengan hati dari dalam hati yang paling dalam, dari hati yang hancur untuk orang lain. Terkadang tuh gak ada kaitan sama kita. Bukan keluarga mungkin, bukan saudara mungkin. Tapi mungkin orang yang tidak kita kenal. Kalau kita bisa bersyafaat dan meminta supaya Tuhan tolong mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Dengar baik saudara. Saudara sudah berada dalam hidup apa saudara? Sesuai dengan rancangan Tuhan. Itulah alasan Yesus tidak mengubah air menjadi anggur. Air soal kebutuhan pokok. Semua kita butuh air. Kita punya kebutuhan pokok. Anggur itu melampaui kebutuhan kita. Tuhan mau kita hidup melampaui dari kebutuhan kita. Katakan amin saudara. Supaya kita bisa hidup bukan cuma untuk diri kita sendiri. Tapi ada sesuatu yang bisa dibagikan. Yang mengerti katakan amin. Ini harus ada iman di sini saudaraku. Terus meningkat. Saya bersyukur saudaraku. Bersyukur beberapa daripada jemaat ya punya kerinduan. Dari awal gereja ini tidak ada apa-apa. Tidak punya apa, punya kerinduan Pak. Kita rindu Pak punya gedung gereja sendiri. Saudaraku, supaya lebih banyak orang bisa beribadah dengan tetap. Dengan jadwal tetap, tempatnya tetap. Karena kita berpindah-pindah dulu. Mereka mulai doa. Setelah doa muncul satu tindakan iman. Ini Pak persembahan untuk bisa beli tanah. Di situ saya melihat orang-orang seperti ini. Ini yang Tuhan pelihara sekarang. Dan Tuhan ingin supaya lebih banyak lagi. Lalu setelah meningkat. Lalu seandainya Pak kita punya sekolah. Mungkin kita nggak bantunya eceran. Satu anak-anak kita sekolahin. Kalau kita punya sekolah. Alangkah bagusnya banyak anak-anak yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Ini kebutuhan. Kita mikirkan. Saudara Yesus, saya berdoa. Hidup kita mulai saat ini kita mulai lihat. Ketika saudara dengar berita, lihat tayang sekarang saudara. Perang Rusia menyerang daripada Ukraina. Apa yang saudara lihat di situ? Kalau saudara seorang yang suka bersyafaat. Saya mengerti prinsip iman tentang. Kita tidak cuma berdoa untuk kebutuhan kita. Tapi kita juga mau berdoa untuk kebutuhan orang lain. Ya kan supaya Tuhan cukupi. Kalau bisa kita ini kan. Saya yakin tiba-tiba ada di hati. Naikkan doa Tuhan tolong untuk anak-anak. Ada ibu yang hamil sudah cukup besar. Mau mengungsi. Mau pergi dari satu kota. Tapi gak ada kereta, tidak ada bis. Tidak ada transport apa-apa. Sedangkan kotanya siap untuk dibom. Saudara Yesus. Itu yang terjadi. Ketika kita melihat seperti itu. Apa hati saudara? Coba diam sejenak. Naikkan syafaat Tuhan. Tolong ibu ini. Lindungin ibu ini. Biasakan berdoa. Katakan amin. Lihat orang jahat. Lihat orang berbuat jahat, orang ngomong jahat di video apa. Apa yang saudara buat? Bukan kita ikut mengumpat dia. Tapi kita harus tundukkan sujud. Tuhan selamatkan dia, ampuni dia. Bawa dia untuk diselamatkan, dikenal Tuhan. Ini yang kita mulai coba saudaraku. Katakan amin saudara. Ini yang namanya apa? Paradigma baru. Kita mau buat. Kalau kita latih hidup kita seperti ini. Saya yakin. Yang keluar dari mulut kita kurang untuk mau marah, mau menghakimi, mau menghujat, mau merendahkan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua saudara, prinsip iman yang kedua yang kita mau pelajari adalah, yang kedua adalah begini. Saudara mau bersyafaat katakan amin.
Sisipkan tiap hari ada syafaat yang saudara naikkan. Sekalipun saudara sedang ada dalam masalah yang berat, bersyafaat untuk orang lain. Ketika ada syafaat, lalu nanti Tuhan akan beri saudara kesempatan untuk mengkonseling, menasehati saudaraku daripada orang. Atau menolong orang lain. Itu makin diluaskan oleh Tuhan. Mulai dengan syafaat dulu. Yang kedua adalah, saudara prinsipnya, kita harus belajar percaya pada apa yang Tuhan firmankan. Sekalipun Tuhan belum menggenapinya. Katakan amin saudara. Nah di dalam Yohanes 2 ayat 2 sampai 3. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya tuh ingin ajak saudara untuk baca ayat yang keempat juga. Coba Yohanes 2 ayat yang keempat dan kelima. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 2 ayat 4 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi Tuhan, Maria meminta supaya memberitahu bahwa mereka kekurangan anggur. Intinya bahwa Maria mau bilang, tolong sediakan anggur, siapkan anggur. Ya kan? Dan Maria tahu bahwa wilayah Kana itu tidak ada anggur pada waktu itu, bukan penghasil anggur di situ. Kalau memang tidak ada anggur, memang tidak ada anggur. Tapi dia percaya Yesus bisa menyiapkan. Dia nggak atur bagaimana caranya. Itu ada air, nantilah kamu ubah jadi anggur. Maria nggak atur Yesus itu bagaimana buat mujizat. Dia tahu mereka kehabisan anggur. Hanya beritahu itu. Tapi Yesus berkata apa saudara? Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi pada waktu Maria mendengar jawaban Yesus, dia tidak kecewa. Saudaraku, seperti seorang tolak permintaannya. Tapi apa yang dilakukan Maria? Maria, saudara, menyiapkan diri. Saudara, menyiapkan diri dan menyiapkan orang-orang. Supaya ketika Tuhan berfirman, Tuhan berikan perintah, ketika mujizat itu datang, kita ini siap untuk menerima mujizat. Jadi harus siapkan wadah untuk mujizat. Banyak orang bisa berdoa, setelah berdoa dia tidak pernah siapkan dirinya untuk pantas menerima mujizat. Jadi saudara, di sini ada istilahnya saudara, doa dan kerja, ora et labora. Saya meri sini, katakan amin. Nah, lihat Maria, ya kan? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dia langsung pergi ke pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Maria membuka kemungkinan. Saudaraku, seandainya nanti Tuhan bicara sama pelayan itu, dia sudah ajarin, pokoknya gak usah banyak tanya, gak usah banyak alasan, kau lakukan saja, taati saja. Ya, belajar rendah hati, taati saja. Namanya pelayan saudara, ya kan di situ, ya kan. Nah, kita udah tahu ceritanya saudara. Akhirnya Yesus saudara berbicara kepada para pelayan itu. Lalu pelayan itu disuruh untuk apa saudara? Coba itu ada air, tempayan isi air, kamu cedok, tuang, kasih airnya itu ke pemimpin pesta. Dan ternyata memang Tuhan mengubah air jadi anggur. Tapi prinsipnya saudara lihat di sini yang kita mau pelajari. Kita harus belajar percaya pada apa yang Tuhan firmankan. Sekalipun Tuhan belum menggenapinya. Katakan amin saudaraku. Saya ingin ajak saudara untuk berpikir begini. Mengapa kok Maria bisa percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat? Sekalipun dia belum pernah melihat seumur hidup Yesus. Selama 30 tahun itu Yesus buat mujizat. Kalau saudara pernah dengar tuh ada pendeta ngomong, oh waktu Yesus kecil tuh Yesus buat mujizat indah nih. Saya lebih percaya sama Alkitab. Katakan amin saudara. Alkitab tidak pernah menulis pada waktu kecil Yesus buat mujizat. Ya kan, mujizat pertama yang dilakukan Yesus yaitu pada waktu dia berumur 30 tahun. Di mana saudara? Di Kana. Tepatnya di pesta kawin. Apa mujizat pertamanya? Alkitab katakan mengubah air menjadi anggur.
Jadi artinya bahwa sekalipun Yesus belum pernah buat mujizat, Maria percaya bahwa Yesus sanggup buat mujizat. Sekalipun mungkin saudara enggak pernah mengalami situasi yang begitu berat, dan saudara juga belum pernah mengalami yang namanya mujizat. Coba belajar hari ini. Saya belajar untuk percaya. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara harus percaya pada mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Mujizat kesembuhan. Ya, pemulihan hubungan. Ya, mujizat keuangan. Mujizat keselamatan jiwa. Semua bisa bertobat, terima Yesus. Itu semua mujizat. Saudara mengharapkan mujizat? Saudara katakan amin. Nah, apa yang membuat? Karena Maria mempunyai iman. Maria mempunyai iman kepada Yesus. Kita lihat dari mana datangnya imannya Maria. Lukas 2 ayat 19 katakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan apa? Merenungkan. Artinya di dalam diri Maria, dalam hati dan pikirannya, dia mempunyai perkara-perkara iman. Dia punya pengalaman-pengalaman iman. Dia punya firman iman di dalam pikiran dan hatinya. Buktinya apa? Dia simpan. Ya kan? Kalau saudara punya simpanan emas, artinya saudara memiliki emas. Kalau saudara menyimpan uang, artinya saudara punya uang. Maria menyimpan segala perkara itu. Ini perkara apa? Perkara yang supranatural. Perkara yang ajaib. Saudara, dia simpan di dalam hatinya. Inilah dasar dia berharap. Inilah dasar dia percaya kepada Yesus. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Ya, saya ingin bahas ini saudara. Agak sedikit belokin dikit nih. Di dalam Matius pasal 13. Yesus bikin perumpamaan. Menyampaikan perumpamaan tentang seorang apa? Penabur saudaraku. Dia bilang ada seorang penabur, dia nabur benih, saudaraku. Dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan benih itu tidak bisa tumbuh dan buah. Lalu dia tabur lagi, masuk ke tempat yang berbatu-batu. Ya, numbuh dikit, hilang. Lalu ada yang masuk ke semak duri. Ya kan, terhimpit, lalu benih itu mati. Tapi ada yang jatuh benih itu kemana? Ke tanah yang baik. Lalu dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Benih yang dimaksud Yesus itu adalah apa? Firman Tuhan. Jadi lalu pada waktu sebagai penutup daripada perumpamaan itu, saudara perhatikan di sini. Ada satu pesan Tuhan kepada para murid yang mendengarkan itu. Saudara kita baca Matius 13:11. Ini dia. Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberikan apa? Karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepadamu. Kepada para murid. Sekarang Tuhan Yesus dibicara. Saya jadi juru bicara Yesus. Mau sampaikan kepada saudara. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara mau gak tahu rahasia kerajaan sorga? Kalau kita bisa tahu rahasia kerajaan sorga, saudara bisa hidup di dalam mujizat. Ini penting saudara. Melampaui kebutuhan. Saya akan lihat, dapat berkat-berkat tak terduga. Saudara, tetapi kepada mereka tidak. Hanya kepada kamu. Kenapa? Karena kamu murid. Karena saudara murid. Mau setiap hari masuk menara doa. Mau belajar firman, mau cari firman. Tuhan akan bukakan karunia ini. Tuhan gak akan pernah beri rahasia kepada orang yang cuman mau datang lalu pergi. Come and go, come and go. Nggak. Dia mau cari orang yang sungguh-sungguh hati dengan dia. Lalu dia kata-kata apa? Ini rahasianya. Baca ayat selanjutnya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan
diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada. Ini rahasia kerajaan sorga. Apa artinya sini saudara? Saya ingin beritahu kepada saudara sendiri. Di sini Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya saudara dan saya memiliki tanah hati yang baik, lemah lembut dan rendah hati. Supaya benih firman yang saudara baca, yang saudara dengar, yang saudara pelajari, ya kan? Ini bisa bertumbuh dan berbuah sehingga saudara mempunyai apa? Firman iman. Katakan dengan saya firman iman. Karena siapa yang mempunyai apa? Firman iman. Di mana? Di pikiran dan hatinya. Kalau saudara punya firman iman, paradigma yang baru, ya, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya firman iman. Ini kaitannya kan di dalam Matius pasal 13. Saudaraku, tentang perumpamaan benih. Kalau kamu gak punya benih yang jatuh tumbuh jangan berbuah. Ya kan? Maka dikatakan apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Maria seorang yang memilih tanah hati yang baik. Maria mempunyai firman iman. Karena Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan bersedia menyediakan anggur. Sesuatu yang sangat diperlukan dalam pesta pernikahan itu. Sekalipun ia belum pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Katakan amin. Dia percaya di hati dia. Dia punya. Ya kan? Dia punya sesuatu. Kan? Karena ya Alkitab siapa yang mempunyai firman iman, punya perkara-perkara rohani, kepadanya akan diberi sampai dia berkelimpahan. Katakan amin saudara. Jadi semua dimulai dari mana saudara? Keadaan pikiran. Saya mau kasih tahu, keadaan pikiran kita itu jauh lebih penting daripada keadaan hidup kita. Saya ulangi, keadaan pikiran kita itu jauh lebih penting daripada keadaan hidup kita. Ini pikiran. Saudaraku, Yesus. Kalau iblis bisa rusak pikiran kita, dia sudah rusak hidup kita. Kalau saudara bisa jaga pikiran saudara, saudara sedang menjaga hidup saudara. Saya ulangi lagi, keadaan pikiran kita itu lebih penting daripada keadaan hidup kita. Ya, keadaan pikiran kita lebih penting daripada keadaan tubuh kita. Saudaraku. Saat ini mungkin saudara punya tubuh yang sakit tapi pikirannya sehat. Hatinya sehat. Saudara akan tunggu waktu Tuhan untuk buat mujizat atas sakit penyakit saudara. Katakan amin. Kalau pikirannya sakit, hatinya sakit, tapi tubuhnya sehat, tinggal tunggu kapan waktunya sakit tubuhnya. Katakan amin saudara. Kalau pikirannya sakit, hatinya sakit, tubuhnya sehat, selalu pergi ke dokter. Dok, aku sakit. Dokter cek, kau tidak sakit. Kamu tidak sakit. Cek laboratorium lagi, sehat. Tapi aku sakit. Sakitnya di mana? Di sini dan di sini. Keadaan pikiran kita jauh lebih penting daripada saldo rekening bank kita. Katakan amin. Saldo rekening kita mungkin banyak, tapi kalau yang di sini sakit, ini sakit, lama-lama itu akan terkuras habis. Kalau saldo rekening kita mungkin 0. Tapi di sini kita berpikir. Kita punya firman iman. Kita punya firman iman. Aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Saya percaya saudaraku. Saudara akan diberkati. Katakan amin. Ya, perubahan hidup kita tidak ada hubungannya dengan keadaan hidup kita. Perubahan hidup tidak tergantung dengan keadaan hidup. Kita gak bisa ngomong karena orang tua kita sih gak sekolahin. Karena orang tuaku miskin. Karena orang tuaku kayak gini. Makanya aku jadi begini. Gak bisa. Saudaraku, di sini dimulai. Ya kan?
Ya kan, perubahan hidup kita sangat ditentukan oleh apa? Roh Kudus dan apa? Firman Tuhan yang dihidupi oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Yaitu apa? Dalam pikiran kita dan hati. Itu namanya paradigma baru. Katakan amin. Katakan amin. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tapi hidup kita bisa berubah hidup kita. Apapun perubahan secara rohani, ya kan, secara jasmani, secara hubungan dan keuangan itu bisa berubah menjadi lebih baik. Kita berkata, aku kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Itu sangat ditentukan oleh siapa? Roh Kudus dan firman Tuhan yang dihidupi oleh Roh Kudus. Saudaraku, saya tutup dengan satu kisah. Ini kisah ajaib kalau menurut saya. Beberapa di antara saudara mungkin tahu ini, tapi ini bintang film lama sih. Namanya Jim Carrey. Nama lengkapnya adalah James Eugene Carrey. Saudaraku, dia adalah aktor, ya, komedian, penulis dan produser dari Kanada, Amerika. Tahun 87 saudara kisahnya, ini saudara bisa cek saudara di Google, ya. 87 keadaan. Dia adalah seorang gelandangan atau homeless. 87 dia homeless. Nggak punya uang, saudara. Nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Saudaraku yang serius. Dalam keadaan dia homeless atau gelandangan, Jim Carrey, saudara, dia tulis cek. Selembar cek, ya, ceknya cek kosong, nggak ada saldonya. Ya, senilai 10 juta US dollar. Kalau dirupiahin berapa? 142 miliar rupiah. 142 miliar rupiah dia tulis cek. 10 juta US dollar. Untuk dirinya bukan untuk orang lain. Dan dia tulis, dia bilang, saya akan cairkan di tahun 1995. 87 gelandangan, gak punya apa-apa, gak ada kerjaan. Dia tulis cek buat diri dia. 95 saya punya uang tunai 10 juta US dollar. Atau 142 miliar rupiah. Dia tulis. Saudara tahu? Ini apa maksudnya? Dia yakin sepanjang dia isi dalam pikiran dia itu ada uang 10 juta US dollar. Di hati dia ada. Itu yang dia taruh. Dia percaya. Markus 11 ayat 12 kata, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Ya, kalau orang percaya pasti dia berharap, pasti dia akan bertindak, dia lakukan sesuatu. Saudara, kamu sudah menerimanya, maka hal itu baru diberikan. Dia percaya dia akan punya uang 10 juta US dollar di tahun 1995. Apa yang dia buat, saudara? Bukan dia rebahan terus setiap hari. Dia lihat diri dia. Dia punya bakat apa? Di situ dia mulai belajar. Dia mulai belajar acting. Dia mulai belajar, dia mulai baca dan lain sebagainya. Secara ini kan. Lalu dia mulai coba casting kemana-mana. Saudara, singkat kata, 3 tahun kemudian dia terpilih, saudaraku, untuk mendapatkan peran serial televisi komedi America in Living Color. Selama 4 tahun, saudara, itu film serinya dia dapat. Lalu dia jadi bintang film lagi, film yang terkenal The Mask. Saudara tahu The Mask? The Mask sama Dumb and Dumber 94. Saudara tahu di tahun 94, 1 tahun sebelum cek itu jatuh tempo. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya kan? Jim Carrey mendapatkan royalty check. Jadi royalty itu misalnya cek dari film-filmnya dia. Yang Dumb and Dumber itu 10 juta US dollar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya ia akan diberi. Ya kan? Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perkataan Yesus di rahasia kerajaan Allah ini, Tuhan bicara lagi pada waktu dia memberikan perumpamaan di Matius pasal 25. Ketika Yesus berikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta, 2 talenta
mereka mengolahnya menjadi 10 dan jadi 4. Tapi yang satu dia tidak kelola. Saudara-saudara. Lalu pada waktu diminta pertanggungjawaban, yang satu berkata bahwa engkau Tuhan yang kejam, engkau Tuhan yang jahat. Engkau mau menuai di tempat kamu tidak menabur. Ya kan? Ditanya kenapa kamu nggak lipat gandakan itu talenta. Dia bilang karena aku takut. Saudara, harusnya apa yang ada diambil. Lalu diberikan kepada siapa? Yang punya 10. Siapa yang punyai banyak, dia akan diberi lebih banyak sampai berkelimpahan. Yang ada itu diambil. Ibu bapak saudara kasih, hari ini saya ingin dorong. Kalau Jim Carrey, saudaraku, seorang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi dia tahu tentang prinsip iman. Dia bisa tulis cek untuk diri dia sendiri. Sekarang saudara bisa tulis cek dalam bentuk doa. Untuk rumah tangga, untuk anak-anak saudara, anak. Yang tadi kita doa. Apakah saudara masih punya iman bahwa anak saudara disembuhkan? Dan kapan sembuhnya? Kapan? Bisa gak saudara lihat anak-anak saudara itu dia menikah? Dia bisa punya anak, dia punya rumah tangga, dia bisa jadi orang berguna. Bisakah saudara lihat dengan usahanya, karir saudara, apapun masa depan? Saya bisa lihat itu. Ketika saudara bisa lihat itu. Jim Carrey dia punya sesuatu di dalam diri dia. Cek. Di dalam pikirannya aku ada cek 10 juta US dollar yang aku akan cairkan tahun 95. Itu yang ada. Apa yang ada padanya. Maka diberikan sampai berkelimpahan. Apakah saudara punya iman? Punya doa, punya harap? Katakan amin. Sekian belas tahun yang lalu satu teman ajak saya datang ke tanah dia. Dia bilang, Pak Sabta, ini jemaat pengerja kita saudaraku. Ya, dia berkata ini tanah Pak, saya mau bangun gedung Pak. Kalau untuk jualan pempek, kerupuk semua untuk oleh-oleh. Dan di atasnya Pak saya akan siapkan untuk sebagai seperti ruangan Maha Kudus untuk gereja, untuk GBI di atasnya. Itu di daerah Tanjung Api-Api, masih tanah. Tapi Pak Sabta tahu, saya ini blacklist Pak di bank. Nama saya blacklist, saya tidak bisa dapat pinjaman apa-apa. Dan sekarang saya juga tidak punya uang. Dia berkata gitu ke saya. Tapi saya ini punya tanah, ini dapat tanah murah sekali. Bagi. Dia bilang begitu. Kita doa. Tapi saya pegang janji. Kalau saya tutup mata, saya sudah lihat bangunan ini sudah terbangun. Dan di situ ada gereja, orang akan memuji. Dan toko pempek ini akan ramai. Tapi kalau saya tutup mata, saya cuma lihat tanah itu di situ. Saya mau suka tutup mata di tempat ini terus. Saudara Kristus, oke kita doa bareng. Doa dan terus dia. Ya kan, apa saja kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin saudara. Singkat kata apa? Tiba-tiba ada pimpinan bank datangi dia. Dia blacklist loh saudaraku. Mau gak kamu pegang terima pinjaman ini, kredit ini. Saya blacklist. Cek lagi sudah. Bisa diurus semuanya segala macam. Oh sudah bisa. Akhirnya singkat kata gedung itu terbangun. Dan betul saudara. Ya kan, gedung itu terbangun. Dan jadi toko empek-empek. Toko oleh-oleh yang cukup ramai. Atasnya jadi tempat penuaian jiwa. Coba beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tutup mata saudara, tutup mata. Saudara sudah bisa lihat dengan mata iman. Mata iman. Saudara lihat anak sembuh, hebat dia. Saudara lihat pasangan saudara sehat, jadi orang hebat. Saudara bisa lihat apapun, pelayanan saudara. Kalau saudara bisa tutup mata dan bisa lihat itu, maka Tuhan akan wujudkan itu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Karena aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Saya praktekkan ini dalam pelayanan saya. Selalu dalam hidup saya, selalu saya lihat.
Sekarang kami mau bangun. Tuhan mau gedung. Ada gedung sekolah. Ada sekolah yang akan terbangun. Di mana anak-anak akan dididik. Diajar. Secara intelektual, secara spiritual, secara sehat. Secara utuh. Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terus kita doa. Saya percaya tidak ada yang mustahil buat kita semua. Apakah saudara merindukan masa depan yang penuh pengharapan? Ini janji Tuhan buat kita. Tuhan buka di ayat yang ke-12. Yeremia 29:11. Aku punya rancangan. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan buat kamu. Ayat 12-nya. Kalau kamu berseru, aku dengar. Tuhan punya rancangan. Tapi kita berseru, Tuhan, rancanganmu terjadi dalam hidupku. Katakan amin. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku minta Tuhan, Engkau memberkati kami dengan iman, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan kami, tapi iman untuk bisa melayani kebutuhan daripada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Beri kami iman untuk bisa percaya, sekalipun kami belum melihatnya. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini. Jawab doa-doa mereka. Beri kami hati yang tekun dan percaya. Sungguh kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Doa saudara, doa cara pribadi. Ini saatnya. Ini saat Tuhan tolong kita. Makasih ya Tuhan. Makasih, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku mau berdoa secara khusus untuk tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di tempat ini Tuhan. Berkati mereka, berkati dengan buah-buah kebenaran-Mu ya Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini
sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.